Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayan Nuriani Rizky Effendi dari Prodi Perbankan Syariah kelas D. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah saya kerjakan yang berjudul Multikultural Akhlak Tasawuf Basis Pendidikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan materi yang saya sudah kerjakan. 1. Pengertian akhlak tasawuf. Akhlak tasawuf sebagai basis pendidikan multikultural, sebagaimana pengertian akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlakun sebagai bentuk jamak dari kata khulukun, yang berarti budi pekerti. Perangai atau kelakuan, tabiat mengenai masalah multikultural merupakan suatu tantangan yang mengedepankan majemuknya nilai-nilai, mekanisme, dan struktur sosial dalam bingkai human being. Dalam kesadaran pluralisme, manusia dihadapkan pada proses pembelajaran yang terus-menerus bergulir sepanjang hidupnya terhadap sesuatu di luar pribadi dan identitas monokultural. Dalam kedua konteks tersebut, yakni manusia dan multikultural, banyak perbenturan yang biasa terjadi. Tetapi itu adalah impact yang tidak bisa dihindari karena yang mau dicairkan adalah manusia sebagai realitas human being, manusia sebagai yang berakal budi. Pentingnya pendidikan akhlak sebagai dasar pendidikan multikultural menjadi lebih urgen ketika dilihat dari realitas kondisi masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya. Jumlah penduduk hampir mencapai kurang lebih 210 juta jiwa, terdiri dari 13 pulau besar dari kecil 300 suku yang menggunakan bahasa hampir mencapai 210 jenis bahasa dengan beberapa agama, belum lagi dengan aliran kepercayaan dan sekteknya. Mulai dari dianggap sah menurut kesepakatan ulama hingga yang disesatkan oleh kelompok tertentu yang masih dalam pro dan kontra. 2. Pengaruh perilaku sufi terhadap pendidikan multikultural. Islam mengajarkan agar semua umat manusia yang beragama Islam menjalankan agama secara kafah, tidak terpenggal-penggal atau faksial. Unsur agama berupa Islam, iman, dan ihsan senantiasa terpadu dalam satu kesatuan komponen nilai secara absolut. Sebagaimana ajaran syariah dalam rukun-rukun Islam dan ajaran tauhid dalam konsep keyakinan pada semua kegaiban, yakni iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada qada dan qadar, serta iman kepada hari kiamat sebagai hari kebangkitan untuk menerima ganjaran atas semua amal perbuatannya di dunia. Ajaran dasar Islam salah satunya adalah bahwa manusia tersusun dari dua unsur roh dan jasad. Sedangkan roh itu berasal dari hadirat Tuhan, wa nafkahu fihi ruhi, di mana roh ini akan kembali kepada Tuhan. Tuhan adalah suci, dari roh yang datang dari Tuhan juga suci dan akan kembali kepada Tuhan jika dalam keadaan suci. Sedangkan jika ia menjadi kotor sebab masuk ke dalam manusia yang bersifat materi, maka ia tidak akan kembali ke tempat asalnya. Dalam Islam diajarkan aturan-aturan manusia yang baik, yakni tersimpul dalam syariat yang mengambil bentuk sholat, puasa, zakat, haji, dan ajaran-ajaran mengenai moral atau dalam dunia sufi disebut akhlak Islam. Dalam hadis, Nabi bersabda, ia datang untuk menyempurnakan budi pekerti luhur manusia sebagaimana unsur penciptaannya yang terdiri dari jasmani dan rohani. Jasad diri manusia selanjutnya disebut unsur materi, yaitu tubuh yang senantiasa mempunyai kepentingan-kepentingan. Sedangkan unsur roh disebut immateri, yaitu jiwa yang mempunyai dua daya pikir yang disebut akal dan merasa disebut zauq atau zin. Kelompok sufi adalah golongan umat Islam yang belum merasa puas dengan pendekatan diri kepada Tuhan melalui ibadah pada umumnya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Mereka menganggap ibadah umum tersebut belum memenuhi kebutuhan spiritual mereka. Oleh karena itulah mereka mencari jalan menuju Tuhan lebih dekat hingga mereka merasa dapat berjumpa dengan Tuhan melalui hati sanubari atau basariyah di jalan tasawuf atau yang oleh orang barat disebut mistisme Islam. Pendidikan multikultural dalam konsep akhlak tasawuf.
A. Pendidikan dalam ilmu tasawuf. Tasawuf adalah menjadi pijakan para pencari Tuhan, demikian kaum sufi, yang diolah dalam praktek tarekat dengan rutin menjalankan rangkaian ritual untuk menajab pada Tuhan. Senantiasa mengolah mata batin, menjalin hubungan secara vertikal atau hablum minallah, dan hubungan terhadap sesama manusia atau hablum minannas. Senantiasa melakukan pensucian batin atau riyadatun nafs. Kata tasawuf berasal dari kata tasyawafa yang berarti memakai pakaian dari bulu domba atau alsu. Oleh karena itu, orang yang hidupnya semata-mata dalam kesufian, yang biasanya berpakaian dari bulu domba, disebut dengan sufi. Adapun bentuk lain dari istilah sufi adalah sufiyah yang muncul pada tahun 199 Hijriah 814 Masehi, menunjukkan kepada suatu aliran dari beberapa aliannya. B. Pandangan tasawuf. Pendapat para tokoh sufi tentang definisi tasawuf menurut Ibrahim Basyumi telah memilih 40 definisi tasawuf yang diambil dari pendapat para tokoh-tokoh sufi yang hidup pada abad ketiga Hijriah antara tahun 200 sampai 334 Hijriah. Definisi 1. Tasawuf dalam tataran elementary atau al-bidayah. 2. Tasawuf dalam tataran intermediate atau al-mujahadah. 3. Tasawuf dalam tataran advance atau al-mazaqah. Dengan definisi al-bidayah, menurut Abu al-Husain al-Nuri menyatakan bahwa kaum sufi adalah kaum yang bersih dari segala kekeruhan dan penyakit batin manusia, dan mereka bebas dari pengaruh syahwat, hingga mereka itulah orang-orang yang terpilih dari barisan utama dan derajat yang tinggi dalam kebenaran. Pada tataran al-mujahadah, tasawuf berkisar pada penghiasan diri dengan suatu perbuatan yang diingini oleh agama atau al-khair dan kebiasaan yang baik atau al-ma'ruf. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat sebagai berikut. 1. Abu Muhammad al-Jariri mengartikan tasawuf adalah masuk ke dalam akhlak yang mulia dan keluar dari semua akhlak yang lain. 2. Al-Katani menyatakan bahwa tasawuf itu adalah akhlak yang mulia. Barang siapa yang bertambah baik akhlaknya, bertambah pula kejernihan hatinya. 3. Al-Nuri menjelaskan bahwa yang disebut tasawuf itu bukan sekedar tulisan dan ilmu, melainkan ia adalah akhlak yang mulia. Sekiranya ia hanya sekedar tulisan, maka dapat diusahakan dengan bersungguh-sungguh. Seandainya ia ilmu, tentu dapat dicapai dengan belajar. Akan tetapi, tasawuf adalah berakhlak dengan akhlak Allah. C. Desain pendidikan multikultural berbasis akhlak tasawuf. Pendidikan multikultural yang berbasis akhlak tasawuf merupakan penawaran model baru dalam dunia pendidikan dengan harapan adanya kerjasama dan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, terutama para ulama Islam. Kolaborasi antara konsep pendidikan multikultural di satu sisi dan perilaku sufi pada ajaran tasawuf di lain sisi. Pada dasarnya, kedua unsur tersebut sudah berjalan dengan waktu yang cukup panjang dan telah berimplikasi ke berbagai aspek. Namun pada bagian ini menawarkan kolaborasi kedua unsur dalam sistem pendidikan multikultural berdimensi sufi yang dimungkinkan menjadi suatu pola baru yang lebih teduh dan menciptakan kedamaian untuk bangsa Indonesia. Dalam ilmu tasawuf, para sufi menjalankan konsep pendidikan Islam dalam dimensi sufistiknya dikelola berdasarkan 3 unsur dasar sebagai jihad akbar melalui 3 rangkaian, yaitu yang pertama takhalli, kedua tawalli, ketiga tajalli. Dikembangkan pada pencapaian tertinggi, yaitu insan kamil yang disebut sebagai manusia sempurna sebagai model manusia yang dikehendaki oleh Islam. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan bersifat sosiologi. Meskipun disadari bahwa terdapat perbedaan pola yang sangat nyata, terutama pada praktek-praktek keilmuan dan respon masyarakat secara terpisahkan. Pencapaian pengetahuan tertinggi adalah ma'rifat kepada Allah sebagai pencipta dan menjadi tujuan paling akhir. D. Proses pembelajaran pendidikan Islam multikultural.
1. Proses pembelajaran pendidikan agama Islam dengan pendekatan tasawuf. Proses pembelajaran pendidikan agama Islam dengan pendekatan tasawuf mengadopsi gagasan Al-Ghazali yang banyak berorientasi kepada penekanan batin atau aspek efektif daripada berorientasi pada pengetahuan indrawi. Pendidikan dipandang sebagai sarana atau media untuk mendekatkan diri, takarrub kepada Allah, dan sebagai jalan untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat yang merupakan kehidupan abadi. Tujuan yang dikonsepkan Al-Ghazali tersebut terlihat dengan jelas bahwa orientasi pendidikannya cenderung sufistik dan bersifat rohaniah. Proses ini dilakukan melalui riyadah dan mujahadah, karena jiwa yang sehat menjadi sumber akhlak terpuji, karena dengan bebasnya manusia dari sifat tercela dan memenuhinya dengan akhlak terpuji, manusia akan memperoleh kemuliaan dan kesehatan mental karena terbebas dari kotoran. 2. Pendidikan agama Islam multikultural berbasis tasawuf. Model pendidikan Islam multikultural dengan pendekatan tasawuf tersebut sesuai dengan teori tafsir bahwa hakikat pendidikan Islam adalah pendidikan keimanan sebagai korenya, yakni menanamkan keimanan dalam hati yang akan mengantarkan manusia kepada ketakwaan. Secara ideal, pendidikan Islam harus mampu mencetak manusia secara unggul serta sempurna, yang mengarah pada dua dimensi, jasmani dan rohani, sebagai Abdullah dan sebagai Khalifah fil ard. Untuk mewujudkan hal itu, maka kurikulum pendidikan Islam harus memuat beberapa unsur, yaitu ketauhidan, keagamaan yang meliputi ibadah dan muamalah dan akhlak dari ulasan model pendidikan melalui pendekatan tasawuf Ibnu Athaillah dan model pendidikan Islam yang digagas tafsir sebagaimana dijelaskan di atas dianggap tepat digunakan sebagai guide untuk membangun sebuah teori model pendidikan agama Islam multikultural pendekatan tasawuf.